inverse dari matrik persegi A disimbolkan sebagai A pangkat min 1, tapi bacanya adalah A inverse. Itu rumusnya adalah 1 per AD kurangi BC perkalian silang A kali D dikurangi B kali C, kemudian dikalikan sebuah matriks di mana isinya pertukaran A dan D. Jadi A dan D ini ditukar, kemudian B dan C ini dikalikan min 1, jadi menjadi min B min C. Nah, ini adalah rumus praktis untuk matriks persegi 2 kali 2. Sebenarnya secara umum rumus A inverse adalah ini, yaitu seper determinan dikalikan adjoin. Jadi matriks yang tadi kita sebutin D min B min C A adalah sebuah adjoin dari A. Nanti di akhir video ini kita akan coba kupas bagaimana mendapatkan adjoin dari A tersebut ya. Sekarang kita gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan dua soal ini. Berapakah A inverse? Maka kita gunakan rumus tersebut. A inverse akan menjadi 1 per kalikan silang aja, min 3 kali 1 min 3, kemudian yang dikurangi min 2 kali 1 adalah min 2, kemudian dikalikan dengan sebuah matriks adjoinnya ya, ditukar min 3 dan 1, maka sini 1 ini min 3, kemudian min 2 dan 1 kita kalikan min 1, maka didapatlah 2 ini min 1. Oke, kemudian hasil dari pembilang per penyebut ini adalah min 1, kemudian yang dikalikan dengan matriks 1 2 min 1 min 3, maka akan menghasilkan sebuah matriks min 1 min 2 1 3. Oke, matriks inilah yang kita sebut sebagai A inverse. Kemudian untuk B inverse berapa? Oke, kita gunakan rumus tersebut. B inverse tentu saja akan menghasilkan 1 per perkalian silang min 1 kali min 3 adalah 6, yang dikurangi 1 kali 6 adalah 6 juga, kemudian kita kalikan dengan adjoin ya, pertukaran min 3 dan min 2, maka sini min 3 sini min 2, 1 dan 6 kita kalikan min 1, maka min 1 sama min 6. Nah, kemudian untuk 1 per 6 kurangi 6 ini adalah 1/0 ya, yang dikalikan min 3 min 1 min 6 min 2. Nah, kita tahu sendiri bentuk ini adalah bentuk yang menghasilkan error ya. Oke, atau tidak terdefinisi. Nah, sehingga kita tidak akan mendapatkan inverse-nya ya. Jadi tidak ada hasil inverse ya, tidak mempunyai inverse ini. Oke, jadi kita kadang menjumpai matriks tertentu, matriks persegi yang tidak punya inverse, di mana determinannya adalah 0 ya, seperti ini, sehingga hasil 1 per 0 adalah tidak terdefinisi atau error. Jadi kita simpulkan matriks B ini tidak punya inverse. Nah, matriks yang tidak punya inverse itu kita sebut sebagai matriks singular. Sementara untuk yang contoh 1, karena dia punya inverse, maka kita sebut sebagai matriks non singular atau punya inverse ini ya, punya inverse. Tentu aja determinannya tidak 0. Oke, sekarang kita lanjutkan mencari inverse untuk matriks persegi 3 kali 3 ya. Tentu saja dari slide sebelumnya kita dapatkan rumusnya adalah C inverse sama dengan seper dari determinan matriks C yang dikali dengan adjoin C. Oke. Untuk mencari determinan kita gunakan cara saurus ya. Cari determinan C ya, kita gunakan cara saurus. Ingat determinan C. Nah, oke. Determinan lambangnya adalah garis lurus tegak ya. Kita isikan elemen-elemennya 1 2 3 1 4 3 1 3 4. Oke, kemudian untuk cara saurus bagaimana? Tambahkan 2 kolom tambahan 1 1 1 ya, diambilkan dari kolom pertama dan kolom kedua 2 4 3. Oke. Kemudian kita kalikan silang dari kiri atas ke kanan bawah, ini positif tandanya ya.
positif dari 1 kali 4 kali 4 16, kemudian 2 kali 3 kali 1 juga positif, ditambah 6, kemudian ditambah positif lagi 3 kali 3 kali 1 adalah 9, kemudian dari kiri bawah ke kanan atas tandanya negatif ya. Negatif 1 kali 4 kali 3 adalah 12, kemudian kiri bawah ke kanan atas ini juga negatif, 3 kali 3 kali 1 adalah 9, dan yang terakhir negatif 4 kali 1 kali 2 adalah 8. Oke, 9 dan min 9 ini saling meniadakan sehingga menghasilkan 22 kurangi 12 10, 10 kurangi 2 adalah 10 kurangi 8 adalah 2. Jadi determinan dari matriks C adalah 2. Oke, jadi kita sudah mendapatkan determinan nilainya adalah 2. Jadi tugas kita adalah cari adjoinnya ya. Oke, cari adjoin. Nah, adjoin C itu didapat dari transpos matriks kofaktor ya. Oke, transpos dari matriks kofaktor. Jadi kalau kita rumuskan adjoin C, kofaktor itu lambangnya adalah alfa, matriks kofaktor, kemudian kita transpos ya. Oke, jadi nanti kita harus cari transpos dari kofaktor ini ya. Berarti langkah selanjutnya kita cari matriks kofaktor. Matriks kofaktor itu lambangnya alfa ya. Jadi alfa itu isinya adalah tentu saja ya alfa 11 ya, baris 1 kolom 1, kemudian alfa 12 baris 1 kolom 2, kemudian alfa 13 baris 1 kolom 3 ya, kemudian alfa 21, kemudian alfa 22 baris 2 kolom 2, alfa 23, kemudian alfa 31, kemudian alfa 32, dan yang terakhir alfa 33. Oke, untuk setiap alfa ini kita gunakan rumus kofaktor ya. Oke, untuk alfa 11 misalnya ya, itu rumusnya kofaktor adalah min 1 yang dipangkatkan indeksnya 1 ditambah 1 kemudian dikali minor 11, yaitu didapatkan dari determinan hasil penghilangan. Lihat indeksnya 11, jadi baris 1 kolom 1, baris 1 ini kita hilangkan, kolom 1 kita hilangkan, maka yang terlihat adalah 4334. 4334. Oke, ini determinan statusnya ya. Jadi kita sederhanakan, min 1 pangkat 2 adalah 1, kemudian kalikan 4 kali 4 adalah 16, yang dikurangi 3 kali 3 adalah 9, jadi hasil ini adalah 7. Oke, oleh karena itu alfa 11 kita ganti dengan 7. Kemudian dengan cara yang sama kita cari alfa 12. Nah, tentu saja baris 1 kolom 2 ya, kita hapus nih. Kita hapus pencoretan tadi ya. Jadi ini kita hapus pencoretan ini. Nanti kita ganti. Oke, kita ganti pulpen lagi ya. Ingat indeksnya 12 artinya baris 1 kolom 2. Jadi min 1 yang dipangkatkan 1 ditambah indeks ya. Min 1 pangkat indeks ya, 1 ditambah 2 yang dikalikan minor dari baris 1 kolom 2, yaitu baris 1 kita hilangkan atau dicoret, kemudian kolom 2 kita coret. Nah, ini. Maka yang terlihat adalah 1314. 1314. Oke. Kemudian min 1 yang dipangkatkan 3 adalah min 1, kemudian ini kita kalikan silang, 1 kali 4 adalah 4, dikurangi 3 kali 1 adalah 3, maka didapatlah adalah min 1. Oke, jadi alfa 12 nya min 1. Nah, kita akan cari 9 kali ya. Oke, kemudian kita cari hasil dari alfa 13 baris 1 kolom 3. Oke, pencoretan tadi kita hapus. Kita ganti pulpen lagi. Oke. Alfa 13 indeksnya 13 baris 1 kolom 3.
berarti min 1 yang dipangkatkan indeks, penjumlahan indeks ya, kalikan minor 13. Jadi baris 1 kolom 3 ditutup ya, baris 1 kolom 3 ditutup, maka yang terlihat 1413 1413. Oke, jadi didapatlah min 1 pangkat 4 adalah 1, kemudian 3 dikurangi 4, maka akan menghasilkan min 1. Jadi alfa 13 adalah min 1. Oke, kita akan cari sisanya, yaitu alfa 21. Oke, kemudian alfa 22, kemudian alfa 23, kemudian alfa 31, alfa 32, dan terakhir tentu aja alfa 33. Oke, kita hapus dulu pencoretan tadi. Kita nanti nggak perlu coret-coretan ya, tapi cukup membayangkan aja. Kita ganti pulpennya. Oke, sekarang alfa 21 tentu aja berarti min 1 yang dipangkatkan jumlah dari indeksnya. 2 ditambah 1 adalah 3. Oke, dikalikan determinan dari minor 21. 21 baris 2 kolom 1 ditutup, 2 kolom 1 ditutup, maka yang terlihat adalah 2, 3, 4, 4 ya. Ini 3, kemudian 4. Oke, maka didapatlah min 1 pangkat 3 adalah min 1, kemudian perkalian ini adalah 8 yang dikurangi 9, maka didapatlah 1. Jadi sini 1. Oke, kemudian alfa 22 min 1 pangkat jumlah indeks, 2 tambah 2 adalah 4, kemudian minor 22 baris 2 kolom 2 kita tutup, baris 2 kolom 2 baris 2 kolom 2 kita tutup, maka yang terlihat 1314 1314. Oke, min 1 pangkat 4 tentu aja adalah 1, kemudian perkalian silang 1 kali 4 4 kurangi 3 kali 1 adalah 3. Oke, maka didapatlah adalah 1. Jadi alfa 2 adalah 1. Kemudian untuk alfa 23 min 1 pangkat jumlah indeks 2 tambah 3 adalah 5 dikali minor 23 baris 2 kolom 3 ditutup, baris 2 kolom 3 ditutup, yang terlihat 1 2 1 3 1 2 1 3. Oke, min 1 pangkat 5 adalah min 1, sementara perkalian determinan ini adalah 3 kurangi 2 adalah 1, kalikan min 1 hasilnya min 1. Oke, kemudian untuk alfa 31 min 1 pangkat indeksnya kita jumlah, 3 tambah 1 adalah 4, kemudian minor determinan minor 31 ya, 3 baris 3 kolom 1 kita tutup, maka terlihat 2 3 4 3 2 3 4 3. Oke, kita selesaikan. Min 1 pangkat 4 adalah 1, kemudian ini kita kalikan silang 6 yang dikurangi 12 menghasilkan min 6. Jadi sini min 6. Oke, kemudian untuk 32 alfa 32 min 1 pangkat indeksnya kita jumlah, berarti 5, kemudian untuk minornya 32 baris 3 kolom 2 tertutup, baris 3 kolom 2 1 3 1 3 ya, 1 3 1 3. Oke, jadi kita mendapatkan sini min 1 ya, kemudian kita kalikan silang 3 kurangi 3, maka didapatlah 0. Oke, kemudian yang terakhir alfa 33 tentu aja min 1 yang dipangkatkan indeksnya kita jumlah 6, kemudian dikalikan minor 3 kali 3 3 kali 3 baris 3 kolom 3 ditutup, yang terlihat 1 2 1 4 1 2 1 4. Oke, kita kerjakan. Min 1 pangkat 6 adalah 1, kemudian perkalian silang ini determinannya adalah 4 kurangi 2 yaitu 2. Oke, jadi 2. Nah, matriks kofaktor sudah kita dapatkan. Kemudian sasaran selanjutnya adalah kita transpose untuk mendapatkan adjoin. Ingat, adjoin adalah
transpose dari kofaktor. Kofaktornya adalah ini. Jadi transpose-nya, ingat transpose ya, baris dijadikan kolom. Jadi baris dijadikan kolom. Nah, yang semula-mula ini adalah baris 1, 7 min 1 min 1 kita jadikan kolom. 7 min 1 min 1. Oke, kemudian baris yang kedua 1 1 min 1 kita jadikan kolom kedua. 1 1 min 1. Kemudian baris ketiga min 6 0 2 kita jadikan kolom yang ketiga. Min 6 0 2. Oke, ini adalah adjoint dari matriks C. Kita masukkan ke sini untuk mendapatkan A inverse, C inverse ya. Nah, ini adjointnya kita ganti dengan hasil perolehan kita, yaitu berapa? 7, kemudian 1 min 6 ya. Ini 7. Oke, kemudian min 1 0, min 1 1 ya. Oke, min 1 1 0, kemudian min 1 min 1, kemudian 2. Oke, maka didapatlah yang dikalikan setengah ya. Jadi setengahnya mengalikan setiap elemen yang ada di situ. Jadi nanti didapatlah A inverse, yaitu 7 kali setengah 7 per 2, kemudian 1 kali setengah adalah setengah, kemudian min 6 kali setengah adalah min 3, kemudian min 1 kali setengah adalah min setengah, kemudian 1 kali setengah adalah setengah, kemudian 0 kali setengah adalah 0, kemudian min 1 kali setengah adalah min setengah, kemudian min 1 kali setengah lagi min setengah juga, dan yang terakhir 2 kali setengah adalah 1. Oke, jadi ini adalah C inverse nya ya. Saya beri batas ya. Ini adalah C inverse dari matriks C. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuktikan bagaimana rumus praktis ini bisa terjadi. Apakah adjointnya adalah ini ya, dengan menggunakan minor kofaktor tadi ya. Tentu saja untuk determinan ya, determinan dari matriks A itu bisa simbolkan sebagai A yang pakai kurung tegak lurus ya. Tentu saja akan didapatlah perkalian silang ya. Ini ada A, B, C, D. Jadi kita kalikan silang aja. Jadi A kali D, kemudian dikurangi B kali C. Oke, ini sudah terbukti untuk determinan. Sekarang bagaimana untuk cari adjoint ya? Ingat adjoint. Adjoint A tadi adalah apa? Transpose dari kofaktor. Oke, tentu saja adjoint A nanti adalah alfa yang ditranspose ya. Maka kita cari matriks kofaktor dulu. Matriks kofaktor yaitu alfa. Oke, alfa tentu saja karena dia 2 baris 2 kolom, isinya ya alfa 11, alfa 12, alfa 21, alfa 22. Nah, nanti kita akan isinya siapa saja nih, alfa 11 dan alfa sampai alfa 22 ya. Oke, alfa 11 dulu. Ingat min 1 pangkat 1 plus 1 yang dikalikan dengan determinan ya. Ingat matriks asalnya adalah yang ini. Jadi kita lihatnya adalah matriks asal A ini ya. Baris 1 kolom 1 ditutup. Baris 1 kolom 1 ditutup, yang terlihat adalah D. Oke, determinan dari D adalah D saja ya. Sementara min 1 pangkat 2 adalah 1 kali D adalah D. Jadi alfa 11 isinya D. Kemudian alfa 12. Tentu saja min 1 yang dipangkatkan jumlah dari indeks. 1 ditambah 2 yang dikalikan dengan minor 12. Baris 1 kolom 2 ditutup, yang terlihat adalah C. Determinan dari C tentu saja C ya. Kemudian di sini min 1 pangkat min 1 pangkat 3 adalah min 1, yang dikalikan C adalah min C. Jadi alfa 12 isinya min C. Oke. Kemudian
untuk alfa 21. Oke, berarti min 1 yang dipangkatkan indeks dijumlah dikalikan minor dari 21, baris 2 kolom 1 ditutup, baris 2 kolom 1 ditutup, yang terlihat adalah B. Oke, maka didapatlah min 1 pangkat 3 adalah min 1, min 1 kali B adalah min B. Jadi alfa 21 adalah min B. Kemudian untuk alfa 22 adalah min 1 yang dipangkatkan 2 ditambah 2 kalikan minor 22. Minor 22 baris 2 kolom 2 ditutup, terlihat adalah A. Ini min 1 pangkat 4 adalah 1, yang dikalikan A adalah A. Oke, jadi ini A. Oke, kemudian untuk adjoinnya tentu saja transpose dari kofaktor ya. Nah, jadi kofaktornya ini kita transpuskan. D min C ini jadikan kolom pertama, D min C ya. Kemudian untuk kolom kedua jadikan baris kedua dijadikan kolom kedua, ini min B, ini A. Oke, nah dari sini maka ketahuan bahwa adjoin itu adalah yang ini ya, yaitu D min B min C A. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.